Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqala ta'ala alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama aw kama ja'a fil hadits. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mendatangi tempat yang mulia di sisi Allah di muka bumi ini, yaitu masjid. Dikatakan masjid adalah rawdatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman surga. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat zuhur yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari seorang laki-laki di kalangan sahabat mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dalam teks hadisnya, seseorang ini mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izni wala." Dalam riwayat lain, "Anjurni." Ya Rasul, berilah wasiat kepadaku dan jangan panjang-panjang. Satu riwayat lain mengatakan, "Alimni, ajarkanlah sesuatu kepadaku ya Rasul, dan itu tidak panjang, ringkas, tetapi ini bisa untuk menjadi peganganku nanti ketika engkau jalan." Maka Nabi SAW memberikan nasihat, 3 nasihat yang ringkas kepada sahabat ini dan didengar oleh sahabat-sahabat yang lain. Apa kata Nabi? Yang pertama, "Idza kunta li salatika fasalli salatan muwaddin." Yang pertama, apabila kamu berdiri, kata Nabi, untuk melaksanakan salat, maka salatlah kamu seolah-olah ini adalah salat perpisahan bagimu atau salat terakhir bagimu. Bapak Ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui hadis ini tidak langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat ini kaum muslimin. Di satu sisi kita dunia ini menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah-perintah Allah seperti salat, puasa, zakat bagi yang sudah cukup nisabnya, begitu juga haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini satu kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan oleh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sisi lain kaum muslimin, kita juga harus menjaga daripada ibadah kita ini, yaitu kualitas-kualitas daripada ibadah kita. Maka Nabi menerangkan kepada umat ini bahwasanya satu sisi kita menjaga perintah Allah, sisi lain juga kita menjaga kualitas dalam ibadah sendiri.
Salat kita menghadap kepada Allah itu adalah satu kebaikan. Itu adalah satu kewajiban bagi kita kepada Allah. Tetapi sisi lain juga kita harus menjaga kualitas salat kita itu sendiri. Jangan sampai kata orang bagaikan kalau salat bagaikan ayam mematuk makanannya. Belum sempurna rukunya sudah i'tidal. I'tidal belum sempurna berdirinya sudah sujud. Begitu juga belum sempurna jidatnya lengket kepada tempat sujudnya sudah duduk antara dua sujud. Ini tidak kaum muslimin. Kualitas solat kita, zahir dan batin dalam solat kita ini harus dijaga sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi. Seolah-olah ini solat kita yang terakhir. Setelah ini tidak ada kesempatan lagi kita untuk beribadah kepada Allah. Maka jadikanlah ibadah tersebut atau solat tersebut sebagai solat yang terbaik yang pernah kita lakukan atau yang pernah kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi yang membayar zakat, jangan sampai membayar zakat asal-asalan saja atau menurut kehendak dia sahaja. Oh, terserah dia memberikan bagaimana, berapa. Tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah betul-betul bagaimana dalam zakat kita itu berkualitas. Sehingga zakat kita yang kita lakukan atau kita bayar setahun sekali ini betul-betul adalah menjadi, yaitu adalah satu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala yang besar di akhirat nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan-amalan lainnya, puasa misalnya, haji misalnya, atau umrah yang kita lakukan. Maka kita harus menjaga kualitas dalam ibadah tersebut sehingga kita merasakan inilah kesempatan saya terakhir dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, tidak sedikit kita dengar ulama-ulama kita menceritakan bahwasanya kalau sahabat dahulu, ya kan, sahabat dahulu mereka ini sholat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bergetar. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sehingga suara ataupun adalah jantungnya, lirihan ataupun suara detupan jantungnya ini kaum muslimin ini terdengar oleh orang yang di belakangnya. Karena apa? Karena saking takutnya kepada Allah ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sifat kaum muslimin yang dikehendaki dalam setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, bukan hanya melepaskan satu kewajiban, tetapi bagaimana kualitas ibadah itu tersendiri betul-betul makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, Pak, sebenarnya Pak, kalau sholat kita 2 rakaat saja betul-betul diterima oleh Allah, betul-betul dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah sholat kita walaupun 2 rakaat, ini sebenarnya Pak sudah mencukupi bekal kita di akhirat nanti. Hanya saja kita belum tahu dan kita tidak tahu kapan dan bila solat kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa terus kita berusaha hari demi hari. Kalau solat fardunya belum sempurna, maka kita berharap dengan kita melaksanakan solat-solat sunnah nanti akan menutupi kekurangan-kekurangan solat fardu tersebut sehingga solat fardu kita tersebut sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini, bagaimana intinya kita menjaga kualitas dalam setiap ibadah kita, zikir kita, baca Al-Qur'an kita, salat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya sehingga itu akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.